Kaisar Naga Abadi Chapter 4831 Bahasa Indonesia Bab 4831 Serangan Gabungan Ras Primelite. Tuan muda ke-9 dari ras cahaya esensi sangat membenci Luming hingga dia ingin membunuhnya kapan saja. Saat itu, di perkemahan pasukan penghancur surga, Luming tidak hanya tidak menaatinya, tetapi dia juga mengalahkannya pada akhirnya. Dia dikalahkan oleh seorang guru surgawi tingkat 8 di depan bawahannya. Ini merupakan pukulan besar bagi prestisnya. Oleh karena itu, dia terus-menerus berpikir untuk membunuh Luming. Di tempat rongsokan alam semesta, dia menahan diri demi gambaran yang lebih besar. Dia berencana untuk membunuh Luming setelah memasuki Gua Awan Ungu. Sayangnya, dia tidak bertemu Luming setelah memasuki Gua Awan Ungu. Setelah mendengar berita Luming, niat membunuh dalam hatinya sepenuhnya bangkit. Tuan muda ke-9 berhenti dan berkata dengan dingin, "Bicaralah. Di mana Luming? Setelah aku memberitahumu, kau harus membiarkan kami pergi." Dewa Surgawi Penghancur berteriak, "Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Bicaralah, atau mati." Tuan muda ke-9 sangat sombong dan tidak peduli dengan kondisi Dewa Penghancur Surgawi. "Jika kamu tidak setuju dengan syaratku, jangan harap aku akan mengatakan apapun," kata Dewa Penghancur Surgawi. "Kamu benar-benar ingin menggunakan ini untuk mengancamku. Naif sekali. Bunuh." Tuan muda ke-9 sangat tegas dan melambaikan tangannya. Ledakan, ledakan. Pakar di sampingnya melangkah keluar lagi, mengguncang kehampaan. Rambut sinar cahaya menari-nari di udara, dan auranya menindas. Brengsek. Dewa Surgawi Juemi meraung dalam hatinya. Dia tahu bahwa mustahil untuk melepaskan ras cahaya utama sekarang. Namun, dia harus mengungkapkan keberadaan Luming. Jika dia memberitahu mereka keberadaan Luming, orang-orang dari ras cahaya utama kemungkinan besar akan mengirim orang untuk membunuh Luming. Itu juga akan mengurangi tekanan pada mereka. Luming ada di arah lain, ikuti celah ini dan kau akan menemukannya. Dewa Penghancur Surgawi meraung dan menunjuk ke suatu arah. Mata Tuan Muda ke-9 berkedip. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Dewa Pemusnah Surgawi? Namun, dia malah semakin berhasrat untuk membunuh Luming. "Kalian semua, hentikan mereka. Yang lainnya, ikuti aku." Tuan muda ke-9 menugaskan anak buahnya untuk menahan 5 ahli Raja Surga terkuat dan lebih dari 100 ahli lainnya dari suku Cahaya Utama. Ia ingin mereka menahan suku manusia surgawi. Dia secara pribadi memimpin orang-orang lainnya dan menyerbu menuju lokasi Luming. Dia tidak ingin menunda. Dia takut Luming akan melarikan diri jika dia menunda terlalu lama. Suara mendesing. Tuan muda ke-9 memimpin lebih dari 90 anggota ras cahaya esensi dan menyerbu ke lokasi Luming. Mereka sangat cepat dan segera mendekati lokasi Luming. Dengan kekuatan penuh, keluarlah dari pengepungan. Setelah Tuan muda ke-9 pergi bersama anak buahnya, Dewa Kepunahan Surga meraung dan memimpin anak buahnya untuk keluar dari pengepungan. Ini adalah kesempatan langka. Ras cahaya utama hanya memiliki 5 ahli alam Raja Surga yang tersisa. Sementara mereka memiliki 6, ini adalah kesempatan bagus untuk menerobos. Kalau tidak, ketika Tuan muda ke-9 kembali, mereka tidak akan bisa pergi. Akan tetapi, bahkan jika suku cahaya utama hanya memiliki sekitar 100 orang tersisa, tidak akan mudah untuk menerobos. Rambut sinar cahaya ras Primelite berkibar di udara, terjalin satu sama lain seperti jaring yang menutupi seluruh area. Membunuh, Dewa Pemusnahan Surgawi, Dewa 100 Pertempuran Surgawi, 2 dewa tua paling kuat, dan 2 boneka roh dewa primitif bergabung dan melancarkan serangan dahsyat ke satu arah seperti pisau tajam. 6 Raja Surga terkuat bergabung, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Sinar cahaya ke arah itu terus meledak. Pada akhirnya, 5 utusan kekaisaran dari suku cahaya utama bergabung untuk menghentikannya, tetapi mereka tetap dikalahkan. Dengan tingkat kekuatan tempur yang sama, 5 lawan 6 tentu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Siapkan formasi. Pada saat ini, seorang utusan kerajaan dari suku cahaya utama memberikan perintah. Suara mendesing,
Seketika 7 ahli suku Primelite mulai bergerak. Di tubuh mereka, baju besi yang bersinar muncul pada saat yang sama. Baju zirah itu dipenuhi dengan rune. Rune-rune ini bersinar, dan aura misterius memenuhi udara. Aura itu mengumpulkan aura dari 7 ahli ras cahaya esensi. Ledakan, 7 ahli suku cahaya utama melepaskan kekuatan dahsyat yang saling terkait satu sama lain hingga membentuk sosok raksasa. Di antara ketujuhnya, 5 di antaranya memiliki 4 anggota tubuh dan 1 kepala, sementara 2 lainnya memiliki tubuh bagian atas. Mereka membentuk raksasa yang penuh energi, dan auranya sangat mengerikan. Ledakan, raksasa itu memegang pedang di tangannya dan menebas penguasa surga Jumi dan yang lainnya. Setelah bertukar pukulan dengan penguasa surga Jumi, kedua belah pihak terpaksa mundur. Mereka sama-sama cocok, formasi gabungan Dewa Surgawi. Sang Dewa Surgawi yang Maha Penghancur berteriak kaget. Meskipun suku manusia surgawi tidak memiliki formasi serangan gabungan di atas wilayah Dewa Surgawi, dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, jadi dia mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Benar, ini adalah serangan gabungan dari Dewa Surgawi. Baju zirah pada 7 makhluk cahaya utama adalah media serangan gabungan. Di antara 7 orang cahaya utama, 4 di antaranya adalah Dewa Penguasa Puncak, sementara 3 lainnya hanya Dewa Penguasa tingkat 9. Namun, setelah ke-7 orang itu mengatur formasi, kekuatan tempur mereka sebanding dengan Dewa Surgawi terkuat. Inilah kekuatan serangan gabungan. Kalau mereka tidak memiliki formasi gabungan, sekalipun suku cahaya utama memiliki 4 dewa tertinggi puncak biasa dan 3 dewa tertinggi tingkat 9, mereka tidak akan sebanding dengan Dewa Surgawi terkuat sekalipun mereka lebih berbakat dan lebih kuat daripada suku manusia surgawi. Terus terang saja, itu tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada Raja Surga yang terkuat dan akan dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi, begitu mereka melancarkan serangan gabungan, mereka menjadi setara dengan penguasa surgawi yang paling kuat. Namun, itu belum berakhir. 7 anggota ras Primelite lainnya juga berkedip dan mengenakan baju zirah yang sama dengan 7 anggota sebelumnya. 7 anggota ras Primelite lainnya membentuk formasi serangan gabungan. 5 dari mereka membentuk 4 anggota tubuh dan kepala, sementara 2 membentuk tubuh bagian atas, membentuk raksasa. Serangan gabungan ini jelas sama dengan serangan yang digunakan oleh 7 serangan sebelumnya. Dengan cara ini, ras cahaya utama akan memiliki 2 lagi ahli tingkat Raja Surga. Kekuatan tempur tertinggi mereka telah melampaui suku manusia surgawi. Tidak mengherankan bahwa Tuan Muda ke-9 telah memerintahkan orang-orang ini untuk menahan suku manusia surgawi meskipun suku cahaya utama jelas lebih lemah. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar. Momentum serangan para pembudidaya suku manusia surgawi terhalang, dan sulit bagi mereka untuk menerobos. Menjijikkan, Dewa Kehancuran Surgawi meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak pernah ada formasi gabungan di atas alam Dewa Surgawi di alam semesta. Jadi dia telah mengabaikan kemungkinan ini, dia tidak menyangka akan ada formasi gabungan Dewa Surgawi di antara makhluk-makhluk di tanah terlarang, yang memaksa mereka ke posisi pasif. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Ketika anggota ras Primelite lainnya kembali, mereka semua akan mati. Meledak, biarkan roh surgawi yang asli meledak, tiba-tiba, Dewa Pemusnahan Surgawi menggeram. Tentu saja, dia mengirimkan suaranya kepada Dewa 100 Pertempuran dan Dewa Surgawi lainnya. Untuk membuat boneka roh surgawi primitif menghancurkan dirinya sendiri, ini adalah boneka yang setara dengan Raja Surga terkuat. Sang penguasa 100 Pertempuran melotot ke arahnya. Suku manusia surgawi telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat boneka semacam ini. Akan sangat disayangkan jika boneka itu meledak. Ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Jika kita tidak menghancurkan diri sendiri, kita semua akan mati. Kata Dewa Penghancur Surgawi, Kaisar Naga Abadi Chapter 4832 Bahasa Indonesia. Bab 4832, Pertempuran Hebat Melawan Ras Cahaya Utama. Akhirnya, penguasa 100 Pertempuran Surgawi dan yang lainnya menyetujui. Dewa Pemusnahan Surgawi benar.
Meskipun boneka roh dewa primitif sangat berharga, dapatkah itu dibandingkan dengan mereka? Terus terang saja, boneka roh surgawi primitif hanyalah sebuah eksperimen dari suku manusia surgawi. Itu adalah sebuah eksperimen yang menggunakan roh surgawi primitif yang kuat sebagai fondasinya dan memadukan berbagai kekuatan yang kuat ke dalamnya. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah boneka, dan akan sulit untuk ditingkatkan di masa mendatang. Sebaliknya, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Nilainya benar-benar tak ada bandingannya, bahkan jika kau yang abadi mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan salah satu boneka roh dewa primitif menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Tubuh boneka roh dewa primitif tiba-tiba tumbuh setinggi 1 juta kaki. Ia menyerang ke satu arah dan menyerang dengan sekuat tenaga, sama sekali mengabaikan pertahanan. Puff! Dalam sekejap, tubuh boneka dewa primitif ini tertusuk oleh sinar cahaya. Namun, dewa primitif itu tidak berhenti. Ia terus maju, dan ada fluktuasi mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, hentikan dia. Di antara ras cahaya utama, seorang utusan kerajaan meraung saat ia bergabung dengan utusan kerajaan lainnya dan 2 formasi pertempuran 7 orang lainnya untuk menyerang dengan ganas. Mereka ingin membunuh roh dewa primitif sebelum ia menghancurkan dirinya sendiri. Namun, itu hanyalah boneka, dan daya hidup serta pertahanannya sangat kuat, sangat sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Meskipun kepala, lengan, dan kaki boneka dewa primitif ini telah terpotong, kecepatan penghancuran dirinya tidak melambat. Aura di tubuhnya tumbuh semakin kuat, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bintang yang paling menyilaukan. Tidak bagus, mundur, cepat mundur, cepat mundur. Dan NBSP, mundur, teriak ras Primelite. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, jadi mereka segera mundur. Suku cahaya utama telah mundur dengan sangat cepat, tetapi beberapa di antara mereka masih selangkah terlalu lambat. Ledakan yang menggetarkan bumi terdengar saat boneka roh dewa purba, yang sebanding dengan penguasa surgawi terkuat, menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Lebih dari selusin orang ras cahaya utama tersapu dan berubah menjadi debu. Namun, kelima utusan dan 2 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang itu sangat cepat dan menghindari pusat ledakan diri itu. Namun, ketika mereka terkena kekuatan penghancur yang dahsyat, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka hampir muntah darah. Sebuah celah besar tercipta dalam pengepungan suku cahaya primordial terhadap suku manusia surgawi. Ayo pergi, Dewa Surgawi Juemi meraung dan memimpin untuk keluar dari pengepungan. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya mengikuti dari belakang dan bergegas keluar dari celah satu demi satu sebelum terbang ke kejauhan. Mengejar, jangan biarkan mereka lolos, kirim pesan ke Tuan Muda ke-9. Para anggota suku cahaya utama meraung saat mereka mengejar suku manusia surgawi. Ayo pergi ke kota kuno itu, Dewa Surgawi Penghancur berteriak. Tembok kota kuno itu efektif melawan mayat-mayat penghancur Yin, tetapi sebagian besar tidak berguna melawan ras cahaya utama. Meskipun demikian, masih ada beberapa sisa tembok kota kuno. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan mayat-mayat penghancur Yin, dia tidak membutuhkan formasi-formasi yang rusak ini. Namun, ketika berhadapan dengan ras cahaya utama, dia membutuhkannya. Selama dia mengaktifkan formasi yang tidak lengkap, dia seharusnya bisa menghentikan perlombaan Primelite. Orang-orang dari suku manusia surgawi dan suku semi-abadi telah mempelajari formasi yang rusak di kota kuno sejak lama untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya, mereka telah memastikan bahwa mereka dapat mengaktifkan beberapa formasi yang rusak di kota kuno. Tujuan Dewa Surgawi Jumi sederhana. Dia ingin kembali ke kota kuno dan mengandalkan formasi yang rusak di atas untuk menghentikan ras cahaya utama. Ini karena terlalu berbahaya untuk lari ke tempat lain. Begitu mereka bertemu mayat penghancur Yin atau makhluk lain dari area terlarang, mereka akan berada dalam bahaya. Rencana terbaik adalah mempertahankan kota kuno dan menunggu bala bantuan. Di sisi lain, ras semi-abadi juga telah keluar dari pengepungan.
Berdasarkan perbandingan kekuatan di permukaan, akan sangat sulit bagi suku semi-abadi untuk melepaskan diri dari pengepungan suku cahaya primordial. Akan tetapi, ras semi-abadi juga telah menguasai formasi serangan gabungan penguasa surgawi. Mereka memiliki seperangkat pembawa formasi 9 orang, yang dapat memungkinkan 9 dewa tertinggi untuk bergabung dan membentuk formasi. Kekuatannya sangat mencengangkan, dan ketika dilepaskan, ia dapat melawan beberapa raja surga terkuat. Akhirnya, dengan bantuan formasi ini, ia berhasil keluar dari pengepungan dengan satu gerakan dan memimpin ras yang hampir abadi menuju kota kuno. Mereka punya ide yang sama dengan suku manusia surgawi. Mereka ingin menggunakan formasi kota kuno yang rusak untuk melawan suku cahaya utama. Ketika suku surgawi dan suku semi-abadi berperang dengan suku cahaya esensi, Tuan Muda ke-9 telah memimpin lebih dari 90 ahli dari suku cahaya esensi untuk menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Itu adalah makhluk dari daerah terlarang di Gunung Dewa Purba. Ketika mereka melihat Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya, ekspresi Lu Ming berubah. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk dari tanah terlarang di energi alam ini. Bocah, kau benar-benar di sini. Bagus sekali, karena kau berani menyinggung perasaanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh. Tuan Muda ke-9 meraung, dan auranya meledak. Dia memimpin lebih dari 90 anggota ras cahaya esensi dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Langit dipenuhi dengan sinar cahaya yang menembus kehampaan. Sinar-sinar itu padat dan sangat menakutkan. Itu hanya 4 penguasa surgawi yang paling kuat. Betapa naifnya. Setan tulang mencibir. Dengan intuisinya yang tajam, dia bisa langsung merasakan bahwa hanya ada 4 raja surga di antara musuh. Mereka memiliki 5 ahli raja surga yang terkuat. Hati-hati, mereka sedang menyiapkan formasi. Itu adalah formasi serangan gabungan dewa-dewa. Dandan tiba-tiba berteriak, seperti yang diduga, beberapa orang dari ras cahaya primordial mulai membentuk barisan dalam proses penyerangan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Secara keseluruhan, ada 2 kelompok orang. Di salah satu kelompok, ada 7 orang. Baju zirah muncul di tubuh masing-masing, dan baju zirah itu dipenuhi dengan rune. Dari ketujuhnya, 5 diantaranya memiliki 4 anggota badan dan 1 kepala, dan 2 diantaranya memiliki badan. Mereka membentuk raksasa yang memegang pedang di tangannya, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Serangan gabungan ini persis sama dengan serangan yang mereka gunakan untuk menghadapi suku manusia surgawi. Gelombang lainnya bahkan lebih mengejutkan. Formasi itu terdiri dari 9 orang. 9 orang itu masing-masing memegang pedang yang dipenuhi rune. Pedang ini adalah pembawa formasi serangan gabungan. Aura mereka saling terhubung, dan ke-9 orang itu terhubung dari depan dan belakang, berubah menjadi pedang besar. Pedang itu sangat menakutkan dan menebas kelompok Lu Ming. Kecepatannya lebih cepat dari yang lain, dan menjadi yang pertama mendekati kelompok Lu Ming. Bon menyerbu dan mengayunkan baju zirahnya yang berwarna ungu emas, menebas pedang besar itu. Dengan suara ledakan, tubuh Bon bergetar dan dia terlempar ke belakang seperti bola meriam. Lu Ming dan yang lainnya merasa sedih. Pedang ini dapat melemparkan iblis tulang ke udara hanya dengan satu serangan. Kekuatannya sangat menakjubkan sehingga jelas berada di luar jangkauan Raja Surga yang paling kuat. Untungnya, pertahanan iblis tulang itu sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir tentangnya. Tidak bagus. Serangan gabungan 9 orang ini dilancarkan oleh 9 dewa tertinggi dari tanah terlarang. Serangan ini terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Mundur. Seru Dandan, ayo pergi. Lu Ming juga berteriak keras. Dan EBSCP, makhluk-makhluk dari tanah terlarang ini benar-benar mampu menggunakan susunan gabungan dewa penguasa. Ini sungguh tak tertandingi. Sekarang, hanya ada 7 atau 9 orang dalam formasi itu, jadi mereka ingin tahu apakah ada formasi serangan gabungan tingkat tinggi. Lu Ming dan yang lainnya mundur dengan cepat. Kalian ingin pergi. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Tuan Muda ke-9 berteriak dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4833 Bahasa Indonesia. Bab 4833,
Kembali ke kota kuno Tuan Muda ke-9 dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Khususnya, pedang yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan 9 orang itu terlalu cepat. Pedang itu terus menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Sebelum pedang itu sempat turun, momentum pedang yang mengerikan itu telah menyebabkan rasa sakit pada kulit Lu Ming dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang dipotong oleh pisau kecil. Dan, apakah ada cara untuk mematahkan formasi serangan gabungan mereka? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak. Formasi gabungan para dewa dan di atasnya menggunakan pembawa sebagai fondasinya. Sangat sulit untuk menghancurkannya kecuali kita menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan pembawa mereka. Dandan menjawab, Lu Ming terdiam. Jika dia ingin menghancurkan pembawa formasi pihak lain, dia harus memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi pihak lain. Namun, dengan kekuatan tempur seperti itu, dia dapat langsung menghancurkan formasi pihak lain. Mengapa dia perlu menghancurkan pembawa formasi? Asyikek, tombak Ares di tangan Lu Ming bergetar. Dia berencana untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Lu Ming, serahkan padaku. Qiu terbang dan berubah menjadi baju zirah untuk menangkis pedang tersebut. Dentang, ledakan yang menggetarkan bumi meletus, dan armor yang telah diubah Qiu bergetar hebat. Armor itu terus terdistorsi, dan pada akhirnya, armor itu seperti iblis tulang yang juga mundur dengan eksplosif. Namun, armor itu masih berhasil memblokir serangan ini. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mundur. Pusaran ruang waktu, wilayah setan langit, saat dia mundur, gelembung-gelembung mendorong kekuatan ruang waktu ke titik ekstrim. Kekuatan waktu dan ruang berputar liar, membentuk pusaran besar yang akan menarik orang-orang dari suku cahaya utama. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga menggunakan domain iblis langitnya untuk mengganggu ras cahaya utama. Ini tidak diragukan lagi efektif. Kecepatan orang-orang dari ras cahaya utama terpengaruh, dan Lu Ming dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk terbang jauh. Dandan telah berubah menjadi wujud aslinya. Cangkang kura-kuranya bersinar, dan saat dia terbang, rune pada terbang keluar darinya dan menghilang ke dalam kehampaan. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Tuan Muda ke-9 meraung dan memimpin anak buahnya mengejar. Lu Ming dan yang lainnya segera bertemu dengan iblis tulang dan Qiu dan terbang ke satu arah. Arah mereka terbang juga adalah kota kuno. Ada banyak formasi yang rusak di kota kuno. Dengan pemahaman dan tentang formasi, itu sudah cukup untuk mengaktifkan banyak formasi yang rusak di atas. Di belakang mereka, para anggota suku cahaya utama sedang mengejar. Namun, saat mereka terbang, mereka membentuk formasi untuk mengganggu para anggota suku cahaya utama di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Bubbles dan Xian Yanxing menggunakan kekuatan ruang waktu dan wilayah iblis mereka untuk saling mengganggu. Dengan cara ini, sangat sulit bagi para anggota suku cahaya utama untuk mengejar Lu Ming dan yang lainnya dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, kota kuno itu mulai terlihat. Ya, itu adalah suku manusia surgawi dan suku semi-abadi. Aku tidak percaya mereka juga melarikan diri ke sini. Dari jauh, Lu Ming dan yang lainnya melihat orang-orang dari suku surgawi dan suku semi-abadi. Orang-orang dari suku manusia surgawi dan suku semi-abadi memegang senjata surgawi yang dipasangi batu api biru dan menyerbu ke arah kota kuno. Masih ada beberapa mayat pengakhiran Yin yang tersisa di sekitar kota kuno, dan mayat-mayat pengakhiran Yin ini terus-menerus menyerbu ke arah suku semi-abadi, suku manusia surgawi, dan suku cahaya utama. Suku manusia surgawi dan suku semi-abadi memiliki senjata surgawi yang dipasangi batu api biru, jadi sangat mudah bagi mereka untuk menghadapi mayat-mayat yang memusnahkan Yin. Mereka dengan mudah membuka jalan dan dengan cepat mendekati kota kuno. Yang mengejutkan Lu Ming dan lainnya adalah ras Primelite. Ras cahaya utama sebenarnya mampu menghadapi mayat penghancur Yin, dan tampaknya itu tidak terlalu sulit. Rambut sinar cahaya menari-nari di udara. Saat menari, sinar itu bergetar pada frekuensi khusus. Saat menusuk mayat yang mengakhiri Yin, sinar itu benar-benar menembus tubuhnya dengan mudah. Tubuh mayat yang mengakhiri Yin itu ditutupi oleh lapisan gas hitam tebal, yang membuat pertahanannya sangat mengejutkan.
Lu Ming dan yang lainnya pernah mengalami hal ini sebelumnya. Akan tetapi, orang-orang dari ras cahaya utama dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat penghancur yin. Mengesampingkan mayat-mayat penghancur yin yang kuat, beberapa anggota ras cahaya utama, yang jelas tidak sekuat itu, sebenarnya dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat-mayat penghancur yin. Ini mengejutkan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tampaknya sangat jelas tentang kelemahan mayat yang mengakhiri yin. Lebih jauh lagi, ki hitam pada mayat yang mengakhiri yin tampaknya tidak memiliki pertahanan yang kuat terhadap kekuatan ras cahaya utama. Tang Jun berkata dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. Dia juga bisa melihat ini. Tidak heran orang-orang dari Primelite ini tidak memiliki batu api biru, tetapi mereka tampaknya tidak takut pada mayat yang memusnahkan yin. Inilah alasannya. Mungkinkah mayat yang mengakhiri yin ini juga ada hubungannya dengan makhluk-makhluk di daerah terlarang? Kalau tidak, mengapa jadi seperti ini? Pikiran Lu Ming berputar namun dia tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, batu api biru memiliki efek pengekangan yang lebih besar pada mayat-mayat yang mengakhiri yin, sehingga orang-orang dari suku manusia surgawi dan suku semi-abadi mampu bergerak lebih cepat. Mengenakan biaya, Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas menuju kota kuno. Tentu saja, beberapa mayat yin termination di sekitarnya menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Namun, ada juga beberapa yang menyerang Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Mayat menjijikkan yang dimurnikan oleh suku yin ekstrim, enyahlah. Tuan Muda ke-9 berteriak dingin. Rambut sinar cahaya menari-nari di udara dan menembus tubuh beberapa mayat yang mengakhiri yin. Anggota ras cahaya utama lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka tidak secepat kelompok Lu Ming. Mayat-mayat penghancur yin di sini tidak terlalu kuat karena mereka telah membunuh mayat-mayat yang lebih kuat sebelum mereka pergi. Oleh karena itu, Lu Ming dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Mayat-mayat penghancur yin yang menghalangi jalan mereka terbunuh atau terlempar. Tepat saat suku semi-abadi dan suku manusia surgawi menyerbu ke kota kuno, Lu Ming dan yang lainnya mendekat. Cepat, aktifkan formasi, jangan biarkan suku Primelite masuk. Dewa penghancur surgawi meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming dan yang lainnya. Berdengung. Di suku manusia surgawi dan suku semi-abadi, mereka yang mengetahui susunan itu mulai mengaktifkan susunan itu di kota kuno dengan seluruh kekuatan mereka. Yang lain yang tidak tahu apapun tentang formasi melancarkan serangan jarak jauh untuk menghentikan suku Primelite. Untungnya mereka telah mempelajari formasi rusak kota kuno itu, jadi tidak terlalu sulit untuk mengaktifkannya. Berdengung, seketika, kota kuno itu menyala, dan simbol-simbol memenuhi udara. Satu demi satu formasi diaktifkan, dan semuanya muncul. Banyak di antaranya adalah formasi pertahanan yang membentuk lapisan penghalang cahaya yang menyelimuti kota kuno. Tentu saja, ada juga beberapa formasi ofensif. Pergilah ke sana dan aktifkan formasi, suku Primelite akan datang. Dewa penghancur surgawi menunjuk ke suatu arah dan berteriak dengan cahaya dingin di matanya. Karena arah itu adalah arah yang dituju Lu Ming dan yang lainnya. Sebelum Lu Ming dan yang lainnya memasuki kota, Dewa Kepunahan Surga hendak mengaktifkan susunan itu. Jelas bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk menghentikan Lu Ming dan yang lainnya di luar. Seketika beberapa manusia surgawi yang ahli dalam formasi mantra bergegas mendekat dan mengaktifkan formasi mantra di tembok kota. Berdengung, rune memenuhi tembok kota, dan beberapa formasi pertahanan muncul. Sialan, orang-orang ini mencoba menghalangi kita di luar. 10.000 dewa meraung marah. Mereka ingin menghentikan kita di luar. Dengan adanya Tuan di sini, mereka terlalu naif. Kata Dandan, cangkang kura-kura itu menyala, dan sebuah susunan terbang keluar dari cangkang kura-kura Dandan. Susunan itu tumbuh dari kecil menjadi besar dan terbang di atas susunan pertahanan. Beberapa formasi pertahanan segera bergetar dan runtuh, memperlihatkan celah. Lu Ming dan kelompoknya bergegas masuk melalui celah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4834 Bahasa Indonesia Bab 4834 Formasi Serangan Gabungan Penyempurnaan Transformasi.
Lu Ming dan rombongannya bergegas memasuki kota kuno melalui celah tersebut. Celah tersebut juga menghilang dengan cepat. Ledakan, Dewa Segudang itu melangkah maju, dan aura yang kuat terpancar darinya saat ia menekan suku manusia surgawi. Apa maksudmu? Apa kau buta? Tidakkah kau lihat bahwa kami belum masuk? Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikan kami di luar, bukan? Para dewa berteriak dan melotot ke arah dewa pemusnah surgawi dan yang lainnya. Anda salah paham. Kami melihat bahwa suku Primelite akan menyerbu masuk, jadi kami buru-buru mengaktifkan formasi. Bagaimanapun, akan merepotkan jika suku Primelite menyerbu masuk. Sang dewa pemusnah surgawi tersenyum ringan. Tidak mudah untuk menutupinya hanya dengan satu kalimat. Kata Dewa Segudang dengan marah, ledakan, ledakan, ledakan. Dan NBSP, pada saat ini, orang-orang dari ras Primelite juga tiba. Sinar cahaya dari rambut mereka menusuk ke dalam susunan pertahanan seperti pedang tajam, menciptakan serangkaian ledakan. Semua orang, musuh ada di depan kita. Kita harus bekerja sama untuk menghadapi musuh. Tak jauh dari situ, Changqiong berbicara, Tuan Muda Changqiong benar. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Kita harus bekerja sama. Sang dewa penghancur dari surga mencibir, menjijikkan. Dewa Segudang sangat marah. Dewa Segudang, tidak apa-apa, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah ini. Lu Ming menepuk bahu Pantheon dan tersenyum. Dia akan mengingat utang ini dan melunasinya cepat atau lambat. Sekarang memang bukan saatnya untuk melunasi utang ini. Kalau tidak, itu hanya akan menguntungkan ras Primelite. Dandan juga bergabung dalam barisan pengaktifan susunan tersebut. Di tembok kota, susunan yang rusak diaktifkan satu demi satu, yang sebagian besar bersifat defensif, dan beberapa bersifat ofensif. Sayangnya, sudah terlalu banyak tahun berlalu, dan hanya sisa-sisa formasi yang tersisa, kekuatannya tentu saja jauh dari puncaknya. Namun, jumlah mereka banyak, dan ketika mereka ditumpuk bersama, kekuatannya masih mengesankan. Mereka memblokir serangan suku Primelite. Beberapa formasi ofensif bahkan berhasil membunuh lebih dari selusin anggota suku Primelite, memaksa yang tersisa mundur sejauh tertentu. Suku Primelite dari ketiga belah pihak berkumpul lagi, dan jumlahnya sekitar 400 orang. Tuan Muda ke-9, apa yang harus kita lakukan? Formasi kota kuno ini sangat kuat, tidak mudah untuk dihancurkan. Kata seorang utusan raja. Kota kuno itu sangat besar. Ayo kumpulkan semua orang dan serang satu area. Semua formasi ini belum lengkap dan kekuatannya terbatas. Kita pasti bisa menghancurkannya setelah waktu yang lama. Selain itu, kirim pesan kepada mereka dan suruh mereka berkumpul di sini. Aku ingin nyawa orang-orang ini. Tuan Muda ke-9 berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat kuat dan sedingin pisau. Ya, seketika sekitar 400 orang anggota ras Primelite berkumpul dan menyerang suatu formasi tertentu yang menyebabkan formasi tersebut berguncang terus-menerus. Jika mereka ingin menyerang satu tempat bersama-sama, kami akan menyerang juga dan mengacaukan mereka. Kata Changqiong, suku semi-abadi, suku manusia surgawi, Lu Ming, dan yang lainnya juga berkumpul di tempat yang sama dan melancarkan serangan jarak jauh dari dalam susunan tersebut. Serangan akan datang dari dalam keluar dan tidak akan terpengaruh oleh formasi. Serangan demi serangan masih berdampak besar pada ras Primelite, membuat mereka tidak dapat menyerang dengan tenang. Mundur, setelah menyerang beberapa saat, ras cahaya utama mundur dan menghentikan serangan mereka. Mereka membersihkan mayat-mayat penghancur Yin yang tersebar di sekitar mereka dan kemudian menyebar untuk mengepung kota kuno itu. Mereka akhirnya mundur. Di kota kuno, banyak orang menghela napas lega. Akan tetapi, Changqiong, dewa pemusnahan surgawi, dan sejumlah orang cerdas lainnya tidak terlihat baik. Mereka tahu bahwa perlombaan Primelite kemungkinan besar sedang menunggu bala bantuan. Begitu bala bantuan ras Primelite tiba, mereka akan berada dalam bahaya. Haruskah kita kabur? Kata seorang lelaki tua di tepi langit. Changqiong mengerutkan kening dan berpikir cepat. Sekarang, mereka punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap di sini dan mengandalkan susunan kota kuno untuk melawan suku cahaya utama. Kemudian,
mereka akan menyebarkan berita itu dan menunggu bala bantuan dari ras yang hampir abadi. Namun, ras Primelite juga pasti menunggu bala bantuan. Semuanya tergantung pada bala bantuan siapa yang tiba lebih dulu. Pilihan lainnya adalah bergegas keluar sekarang dan membunuh untuk keluar dari pengepungan. Belum banyak orang yang ikut dalam perlombaan Primelite. Meskipun suku cahaya utama memiliki banyak ahli, banyak pakar teratas, dan banyak formasi serangan gabungan, mereka tidak lemah. Namun, jika suku semi-abadi, suku manusia surgawi, dan Luming menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa keluar. Namun, risiko untuk keluar dari pengepungan juga sangat tinggi. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari pengepungan, mereka mungkin akan bertemu makhluk lain dari tanah terlarang. Lagi pula, ada 3 kelompok makhluk di area terlarang, dan mereka hanya melihat satu. Changqiong tidak dapat mengambil keputusan. Dewa Surgawi Kepunahan dan yang lainnya juga memikirkan pertanyaan ini. Teman-teman, lihat ke sana. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah selatan dan berteriak. Banyak orang melihat ke atas, dan ekspresi mereka berubah. Dia melihat banyak berkas cahaya terbang dari arah itu. Makhluk dari tanah terlarang, ras cahaya utama, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa garis-garis cahaya ini juga berasal dari perlombaan cahaya utama. Bala bantuan ras cahaya utama benar-benar tiba begitu cepat, banyak orang patah hati. Untungnya, tidak banyak anggota suku Primelite di sini, hanya sekitar 300. Dengan sangat cepat, 300 anggota suku cahaya utama bertemu dengan Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya, jumlah orang di luar tembok kota telah mencapai 700. Ini menyusahkan, sulit untuk keluar dari pengepungan sekarang. Changqiong bergumam, suku cahaya utama sangat kuat dan dapat menekan suku manusia surgawi pada level yang sama. Sebelumnya, mereka hanya memiliki 400 orang, dan mereka sudah sangat sulit dihadapi. Sekarang, ada 300 orang lagi. Bahkan jika mereka ingin keluar dari pengepungan, mereka sama sekali tidak yakin. Namun, suku Primelite masih tidak menyerang. Mereka terus mengepung daerah itu, jelas menunggu bala bantuan. Dan, ayo kita perbaiki dulu formasi serangan gabungan itu. Luming mengirim transmisi suara ke Dandan. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka dan mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah formasi serangan gabungan. Seluruh rangkaian formasi serangan gabungan membutuhkan 12 orang untuk menggunakannya bersama-sama. Namun, jika jumlah orangnya tidak cukup, mereka tetap dapat menggunakannya, tetapi mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan formasi serangan gabungan secara penuh. Baiklah, mari kita perbaiki segera. Dandan mengangguk. Dia memberitahu Changqiong dan yang lainnya bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka melalui transmisi suara, dan kemudian meninggalkan tembok kota. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini kali ini? Mungkinkah mereka berencana untuk memurnikan kristal-kristal purba itu? Sialan! Dewa Surgawi Penghancur meraung dalam hatinya dan sangat cemas. Saat memikirkan tumpukan kristal purba itu akan dimurnikan oleh Luming dan yang lainnya, dia merasa sangat kesal. Namun, ras cahaya purba belum menyerang kota itu. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikan Luming dan yang lainnya. Luming dan kelompoknya menemukan tempat rahasia di kota kuno dan mendirikan barisan penyembunyian di sekitarnya. Mereka kemudian mengeluarkan 12 pelat logam dan memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. Pada setiap pelat logam, terdapat bagian formasi, dan masing-masing bagian berbeda. Untuk berhasil membentuk formasi gabungan, pertama-tama Anda harus menyempurnakan pelat logam, lalu membiasakan diri dengan formasi di atasnya, lalu bekerja sama. Hanya dengan kerjasama yang sempurna, kekuatan formasi gabungan dapat digunakan. Dandan memaparkan pokok-pokok formasi penyerangan gabungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4835 Bahasa Indonesia Bab 4835. Tidak sempurna. Langkah-langkahnya sederhana, dan semua orang hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Dandan, Bubbles, Pantheon, QQ, Bond Demon,
dan Tang Jun membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang. Masing-masing dari mereka memegang lempengan besi dan mulai memurnikannya. Sebenarnya sangat mudah untuk memurnikan pelat besi. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk memurnikan semua pelat besi dan dapat menyimpannya di lautan kesadaran mereka sesuka hati. Bagian yang sulit adalah tulisan runinya. Ketika mereka memurnikan token logam, sebuah pesan secara otomatis terkirim ke dalam pikiran mereka. Pesan ini merupakan suatu formasi. Itu bukan formasi yang lengkap, hanya sebagian saja. Ke-10 orang itu masing-masing menerima formasi yang berbeda. Setiap orang harus benar-benar memahami teknik formasi yang sesuai dan kemudian bekerja sama dengan sempurna. Hanya dengan menggunakan pelat besi sebagai pembawa, mereka dapat membentuk formasi serangan gabungan. Mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi mereka harus menguasainya secepat mungkin. Begitu dia mulai memahaminya, Lu Ming merasa bahwa susunan itu sangat tidak jelas dan sulit dipahami. Setelah memahaminya beberapa saat, kemajuannya sangat lambat. Dia membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Dia menyadari bahwa Myriad God, Bubbles, Ling Yue, dan Qiu Yue semuanya mengerutkan kening. Mereka jelas telah menghadapi masalah. Mereka tidak begitu pandai dalam formasi pada awalnya, dan formasi ini jelas tertinggal dari era sebelumnya, jadi ini bahkan lebih sulit. Xie Nianxing, Tang Jun, dan Bond Demon berada dalam kondisi yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam asal di masa lalu. Dengan fondasi mereka di sana, lebih mudah bagi mereka untuk memahaminya. Yang paling santai tentu saja Dandan. Cangkang kura-kuranya bersinar, dan simbol-simbol yang pekat menyelimutinya. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Setelah merenung sejenak, Lu Ming meneruskan pemahamannya. Para pembudidaya keadaan abadi akan memiliki sejumlah pengetahuan tentang formasi susunan karena beberapa formasi susunan sederhana terkadang bisa sangat berguna. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin dalam pula pemahamannya terhadap teknik kultivasi dan pembentukan. Misalnya, bahkan jika seorang ahli dewa-dewa tidak dengan sengaja mengolah dao formasi, kendalinya atas dao formasi akan tetap lebih kuat daripada seorang ahli formasi alam dewa sejati. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan alam. Oleh karena itu, Lu Ming dan yang lainnya mampu memahami susunan semacam ini. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk memahaminya jika mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Kecepatan Dandan sangat cepat, tetapi dia masih membutuhkan waktu 3 hari untuk sepenuhnya memahami susunan pada token besi itu. Meskipun formasi yang akan kita pelajari berbeda, ada beberapa kesamaan. Saya akan berbagi beberapa pengalaman yang saya peroleh dari studi saya. Dandan menyuruh Lu Mingrang untuk menghentikan pemahamannya sejenak dan menceritakan secara rinci beberapa pengalamannya dalam memahami formasi serangan gabungan ini. Dengan bimbingan master formasi, Dandan, kecepatan pemahaman Lu Ming dan yang lainnya memang meningkat pesat. Beberapa hari kemudian, Xie Nianxing, Tang Jun, dan Iblis Tulang juga berhasil memahaminya. Lu Ming hampir mencapai keberhasilan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang jenius dengan persepsi yang luar biasa. Mereka mempelajari banyak hal jauh lebih cepat daripada orang biasa. Beberapa hari kemudian, setelah mereka mempelajari formasi tersebut selama 10 hari, Lu Ming, Qiu Yue, Iblis Tulang, Gelembung, dan Ling Yue juga berhasil mempelajarinya. Ayo, coba atur formasinya, Dandan sudah sedikit tidak sabar. Untuk seorang ahli formasi seperti dia sangat penasaran dengan formasi serangan gabungan yang tertinggal dari era terakhir. Siapkan formasi, ayo, teriak Lu Ming. Seketika, ke-10 orang itu bergerak sesuai formasi yang telah mereka kuasai. Sosok mereka berkelebat dan mereka berdiri di posisi yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, token logam muncul di pinggang mereka. Rune memenuhi permukaan dan berkedip dengan cahaya warna-warni yang misterius. Cahaya warna-warni itu terjalin di antara 10 orang dan perlahan-lahan mengembun menjadi sosok yang sangat besar. Figur ini berwujud orang dewasa. Dari 10 figur tersebut, 2 di antaranya adalah kepala dan 2 lagi adalah badan. Ada juga 2 figur di masing-masing lengan kiri dan kanan, dan 1 di masing-masing kaki. Namun,
Sosok itu sangat kabur dan tidak cukup solid. Orang hampir tidak dapat melihat bahwa itu adalah seseorang yang ditutupi baju besi hitam pekat. Baju besi itu tampak agak ganas, dan ada duri tajam di pergelangan tangan dan bahunya. Sosok ini sedang memegang tombak di tangannya, yang memberinya aura yang menakutkan. Akan tetapi, saat Lu Ming dan yang lainnya hendak mengaktifkan formasi dan mengendalikan sosok itu untuk menyerang, sosok itu bergetar dan ambruk. Dia telah gagal. Apa yang terjadi? Kita sudah menguasai formasinya, jadi mengapa kita tidak bisa berhasil? Dewa Segudang bertanya dengan bingung. Itu karena kerjasama kita belum cukup sempurna, kita perlu berlatih lebih banyak lagi. Kata Dandan, baiklah, mari kita mulai lagi, kata Lu Ming. Mereka terus mencoba menyusun susunan itu. Sayangnya, sosok yang telah mereka padatkan masih kabur dan cepat menghilang. Kesulitan formasi serangan gabungan ini memang sangat tinggi. Menurut prosedur normal, sekalipun ada media untuk susunan itu, orang yang mengendalikannya akan memerlukan waktu latihan dan penggilingan yang lama agar dapat menyusunnya dengan sempurna. Namun, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus segera menyiapkan susunannya dan berlatih lebih keras. Mereka terjebak dalam latihan gila-gilaan, lupa makan dan tidur. Begitu saja, 5 hari berlalu. Setelah 5 hari latihan terus-menerus, penguasaan mereka terhadap formasi serangan gabungan telah meningkat pesat. Sosok yang terkondensasi juga jauh lebih jelas dan dapat bertahan lebih lama, mencapai sekitar 1 menit. Terlebih lagi, mereka telah mencoba melancarkan serangan, dan kekuatannya memang mencengangkan. Kekuatan serangannya berada pada level yang lebih tinggi daripada Raja Surga terkuat. Sayangnya, ia masih belum bisa mengaturnya dengan sempurna. Rasanya ia masih selangkah lagi. Langkah terakhir ini sangat sulit. Hanya ada 2 cara untuk berhasil. Yang pertama adalah melalui periode waktu yang panjang dan berhasil secara alami. Kata Dandan, yang satu lagi yang mana? Dewa Segudang buru-buru bertanya. Cara lainnya adalah ketika Anda berada dalam krisis hidup dan mati, dan Anda akan berhasil dalam satu gerakan di bawah tekanan krisis. Ini akan menjadi persiapan yang sempurna, tetapi akan sangat berbahaya, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa jika Anda tidak berhati-hati. Kata Dandan, sarang, sepertinya akan sulit untuk berhasil dalam waktu singkat. Dewa Segudang bergumam, jangan patah semangat. Meski begitu, kekuatan kita masih jauh lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya dalam 1 menit. Lu Ming tersenyum dan menghibur para dewa. Serangan gabungan ini luar biasa. Meskipun mereka tidak dapat mengaturnya dengan sempurna, begitu mereka mengaturnya, kekuatan mereka meningkat pesat. Setidaknya, kekuatan serangan mereka mendekati Gu Changfeng. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari Chang Qiong. Perang akan segera dimulai. Ras Primelite akan menyerang kota. Lu Ming berkata dengan ekspresi serius. Mereka tidak punya waktu untuk terbiasa satu sama lain. Setelah menunggu selama setengah bulan, Ras Primelite akhirnya mulai menyerang kota. Mereka kemungkinan besar menunggu bala bantuan. Ayo pergi, Lu Ming dan kelompoknya terbang menuju tembok kota. Kaisar Naga Abadi Chapter 4836 Bahasa Indonesia Bab 4836 Menyerang kota dan menghancurkan formasi. Lu Ming dan yang lainnya terbang cepat menuju tembok kota. Sebelum mereka bisa mencapai tembok kota, mereka mendengar serangkaian suara gemuruh. Suku Primelite sudah mulai memecah formasi. Ada begitu banyak ras cahaya warna-warni. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di tembok kota, mereka terkejut. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, jumlah suku Primelite di luar kota kuno telah melebihi 500. Setengah bulan yang lalu, hanya ada 700 orang di luar kota kuno. Sekarang, jumlahnya telah meningkat menjadi 1.200. 1.200 anggota ras Primelite jelas sangat kuat. Ini karena kualitas ahli suku Yuanwang terlalu tinggi, jumlah ahli sebanyak awan di langit, dan kekuatan tempur mereka juga sangat mengejutkan. Kekuatan keseluruhan dari 1.200 anggota suku cahaya utama telah jauh melampaui kekuatan gabungan suku semi-abadi, suku manusia surgawi, Lu Ming, dan yang lainnya di kota kuno. Jika mereka bertarung langsung, mereka pasti akan musnah.
1.200 anggota ras Primelite terbagi menjadi dua kelompok dan menyerang kota kuno dari dua lokasi berbeda. Sinar cahaya menari-nari di udara seolah langit dipenuhi cahaya pedang. Sinar itu menusuk formasi pertahanan di tembok kota, menyebabkannya bergemuruh terus-menerus. Beberapa dari mereka dari ras cahaya primordial sangat mengerikan, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai alam Raja Surga terkuat. Apakah ini yang disebut utusan kekaisaran dari ras Primelite? Sebenarnya ada 14 dari mereka. Lu Ming diam-diam terkejut. Utusan, suku cahaya utama sebanding dengan penguasa surgawi terkuat dari suku manusia surgawi, dan sebenarnya ada 14 dari mereka. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika suku manusia surgawi mengalahkan iblis jahat dan menyerang perkemahan tentara penghancur surga, mereka hanya memiliki kekuatan tempur setara dengan 20 penguasa surga terkuat. Dengan bantuan pemuda berjubah ungu, ada 15 utusan perang, yang tidak jauh lebih lemah dari suku manusia surgawi. Mereka jauh lebih kuat dari tentara penghancur surga dan para iblis. Jumlah ini hanya 1.200 anggota suku Primelite. Ada hampir 3.000 anggota suku Primelite yang telah lahir. Siapa yang tahu berapa banyak ras Primelite yang masih disegel? Yang benar-benar menakutkan adalah mantan utusan cahaya, dialah yang membuat orang takut padanya. Kekuatan makhluk-makhluk di tanah terlarang benar-benar mengerikan. Ke-14 anggota suku cahaya utama menyerang formasi itu dengan sekuat tenaga. Kekuatan mereka sangat mencengangkan, menyebabkan formasi itu berguncang hebat. Balas tembakan, Changqiong berteriak dan memerintahkan suku semi-abadi untuk menyerang. Satu persatu serangan melesat keluar kota dan menyerang suku cahaya utama, menghalangi mereka untuk menghancurkan formasi. Dengan cara ini, ras Primelite harus bertahan di satu sisi dan tidak akan dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi. Efeknya cukup bagus. Di sisi lain, para pembudidaya suku manusia surgawi juga menyerang untuk mengganggu pembentukan suku cahaya utama. Lu Ming dan yang lainnya mendarat di sisi suku manusia surgawi dan melancarkan serangan mereka keluar. Suku Primelite menyerang selama beberapa jam, tetapi mereka masih belum dapat menembus formasi tersebut. Siapkan formasi. Tuan Muda ke-9 berdiri tinggi di langit dan menatap ke seluruh medan perang. Pada saat ini, dia mengeluarkan perintah. Seketika banyak penggarap suku manusia surgawi mulai menyiapkan serangan gabungan. Begitu banyak formasi kombinasi, baik suku semi-abadi, suku manusia surgawi, maupun Lu Ming dan yang lainnya, mereka semua sangat terkejut. Suku Primelite telah membentuk 9 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang. Yang paling mengejutkan adalah ternyata ada suatu formasi yang beranggotakan 21 orang. Masing-masing dari 21 ahli dari suku Primelite memiliki pedang tempur yang dipenuhi rune. Cahaya dari pedang tempur tersebut saling terjalin untuk membentuk pedang tempur yang besar. Dan EBSCP, dari 21 orang yang telah menyiapkan formasi, 12 orang adalah dewa penguasa puncak, sementara 9 lainnya adalah dewa penguasa tingkat 9. Pedang yang mereka padatkan dipenuhi dengan energi yang mencengangkan. Ledakan. Pedang tempur besar itu menghantam susunan pertahanan, menyebabkan perisai cahaya bergetar hebat. Perisai itu bergetar hebat dan menimbulkan riak-riak. Bahkan tembok kota pun bergetar hebat seakan-akan terjadi gempa bumi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang-orang di dalam tembok kota terkejut dan ekspresi mereka berubah. Kekuatan serangan gabungan 21 orang sungguh sangat mencengangkan. Dan NBSP, semakin banyak orang yang terlibat dalam serangan gabungan tingkat Dewa Surgawi, semakin mengerikan kekuatannya. Namun, jumlah orang yang menyusun formasi tidak dapat ditingkatkan begitu saja. Semakin banyak orang yang menyusun formasi, semakin rumit pula teknik pembentukannya. Persyaratan untuk pembawa formasi akan lebih tinggi, dan akan sangat sulit untuk disempurnakan. Bukan berarti dua formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang akan membentuk formasi yang terdiri dari 14 orang. Ini sama sekali tidak mungkin. Ada perbedaan yang sangat besar antara dua formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang dan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 14 orang. Ledakan.
Serangan gabungan 21 orang terus membombardir formasi tersebut, menyebabkannya berguncang. Blokir mereka dengan sekuat tenaga. Chang Qiong meraung, mereka terus melancarkan serangan, termasuk Lu Ming dan yang lainnya. Ribuan serangan membombardir pedang tempur besar itu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh, namun, pedang tempur itu tidak terpengaruh sama sekali dan terus menyerang susunan itu. Ledakan, serangkaian suara gemuruh keras terdengar. Susunan di area ini bergetar terus-menerus, menyebabkan riak-riak. Setelah beberapa saat, dengan suara ledakan, salah satu susunan itu pecah. Untungnya, ada lebih dari satu formasi pertahanan di tembok kota. Setelah satu formasi ditembus, masih ada beberapa formasi lagi. Namun, ekspresi semua orang sangat jelek. Jika hal ini terus berlanjut, formasi lainnya akan hancur juga. Tanpa formasi, mereka hanya akan dibunuh oleh ras Primelite. Walau mereka unggul dalam jumlah, mereka sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Serangan gabungan dari 21 anggota suku cahaya utama sangat kuat, dan telah melampaui level Gu Changfeng. Bahkan orang seperti Gu Changfeng pun harus mundur. Tunggu, kita harus bertahan. Membangun formasi ini sangat menguras energi. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita bisa bertahan, formasi mereka akan runtuh dengan sendirinya. Dandan berteriak, lumayan, blokir saja. Chang Qiong meraung. Ras semi-abadi juga memiliki formasi serangan gabungan di alam dewa surgawi dan di atasnya. Mereka secara alami mengetahui kelemahan formasi serangan gabungan. Itu akan menghabiskan banyak energi. Semakin kuat formasinya, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Lebih dari 2.000 anggota suku semi-abadi, Lu Ming, dan sisanya menyerang pedang raksasa itu dengan sekuat tenaga, mencoba menimbulkan gangguan. Sayangnya, anggota ras cahaya primordial lainnya tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka mengambil tindakan dan memblokir serangan Lu Ming dan yang lainnya. Di sisi lain, para pembudidaya suku manusia surgawi ingin membantu, tetapi mereka juga tidak bisa pergi. Mereka juga ingin ikut campur dalam perlombaan Primelite. Jika mereka pergi, tanpa campur tangan mereka, formasi mereka tidak akan mampu bertahan lama. Situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan. Beberapa menit kemudian, formasi pertahanan suku semi-abadi itu ditembus oleh pedang besar. Tampaknya formasi terakhir juga dalam bahaya. Bersiaplah untuk pertarungan besar, sisanya, terus kendalikan formasi. Chang Qiong meraung. Hanya karena formasi itu hancur bukan berarti formasi itu hancur. Selama dia terus mengendalikannya dan menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya, formasi itu akan diaktifkan kembali. Mereka harus menghentikan serangan suku Primelite sebelum formasi itu diaktifkan kembali. Kaca, sebuah retakan muncul pada formasi terakhir, dan nampaknya formasi itu akan hancur total. Kaisar Naga Abadi Chapter 4837 Bahasa Indonesia Bab 4837 Bab 4837 Melawan Utusan Mantan Raja. Tepat saat formasi terakhir hampir hancur, pedang raksasa yang dibentuk oleh 21 orang dari suku cahaya utama tiba-tiba bergetar. Cahaya dari pedang raksasa itu dengan cepat meredup, seolah-olah akan runtuh. Mereka hampir kehabisan tenaga, Dandan meraung. Semangat semua orang terangkat. Sejujurnya, mereka sangat takut dengan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang ini. Mereka tidak mampu bersaing dengannya. Sekarang kekuatan pihak lain hampir habis. Mereka punya kesempatan. Serangan terakhir, suara terdengar dari pedang raksasa yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan. Kemudian, cahaya pedang raksasa itu menyala lagi dan menebas formasi pertahanan. Kali ini, retakan besar muncul pada formasi pertahanan, seolah-olah akan runtuh. Adapun orang-orang yang telah menyiapkan formasi, kekuatan mereka akhirnya habis. Pedang raksasa itu bergetar dan akhirnya runtuh dengan keras. 21 orang yang telah menyiapkan formasi muncul satu demi satu dan mundur. Ras Primelite lainnya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat, ingin menghancurkan formasi tersebut dalam satu gerakan. Usir mereka. Chang Qiong meraung dan memerintahkan ras semi-abadi untuk menyerang ras cahaya utama.
Ras semi-abadi memiliki total 7 ahli yang sebanding dengan penguasa surga terkuat. Selain itu, ada juga ahli yang tak tertandingi yang kekuatan tempurnya melampaui penguasa surga terkuat. Ketika mereka meluncurkan serangan mereka bersama-sama, kekuatannya masih sangat mengejutkan. Akan tetapi, suku Primelite memiliki terlalu banyak ahli. Perlombaan Primelite memiliki total 14 utusan, dan ada 7 di sini. Yang lebih penting, suku cahaya utama memiliki terlalu banyak formasi gabungan. Ada formasi 7 orang dan formasi 9 orang, dan ketika digunakan, kekuatannya sangat mencengangkan. Selama orang yang menyusun formasi itu memiliki cukup kultivasi, kekuatan tempur formasi 7 orang itu sebanding dengan penguasa surga yang terkuat. Tiba-tiba serangan Changqiong dan yang lainnya berhasil dihalangi. Asyikek, pada saat ini, seorang pria parubaya di tepi langit bergerak, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan tembok kota. Dalam sekejap, ribuan sinar cahaya melesat keluar dengan liar, menembus celah-celah formasi pertahanan. Buka itu, pria parubaya dari suku Primelite itu meraung. Rambut pirang pihak lain itu bagaikan tentakel, mencengkeram kedua sisi retakan dan mencabiknya ke samping. Sisa rambutnya terjalin jadi satu dan berubah menjadi perisai, menghalangi serangan ras semi-abadi, Lu Ming, dan yang lainnya. Ini adalah ahli mengerikan yang memiliki kekuatan tempur yang melampaui Raja Surga terkuat. Dia adalah utusan cahaya dari ras cahaya utama. Setidaknya ada 2 utusan cahaya dari ras cahaya utama. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Ini karena orang yang menyerang bukanlah orang yang pergi ke perkemahan tentara penghancur langit, mantan utusan cahaya, yang pernah bertarung dengan Gu Changfeng di perkemahan tentara penghancur langit masih bersama Tuan Muda ke-9. Ini berarti setidaknya ada 2 orang pakar yang tak tertandingi setingkat utusan cahaya dalam perlombaan cahaya utama. Jika formasi itu rusak, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Kemampuan bertarung mantan utusan kekaisaran cahaya itu sangat hebat. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, menarik dengan liar dalam upaya untuk menghancurkan formasi pertahanan. Pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, formasi pasti akan hancur. Lu Ming berteriak. Dia melancarkan gerakan penghancur langit dengan tegas dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah utusan cahaya. Lu Ming telah mengerahkan segenap kekuatannya pada tembakan ini. Pilar cahaya ilusi. Pada saat yang sama ketika Lu Ming bergerak, Qiu juga bergerak. Ia menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti mantan utusan cahaya. Qiu Yue, Xian Yanxing, dan Bond Demon juga menyerang. 9 lubang digabung menjadi satu tebasan Yuan. Telapak tangan iblis surgawi tak terbatas. Qiu Yue dan Xian Yanxing keduanya menggunakan keterampilan pamungkas mereka. Qiu Yue menebaskan cahaya pedang yang transparan. Jurus pamungkas Xian Yanxing adalah gabungan dari prasasti iblis tak terbatas dan telapak tangan iblis. Kekuatannya sangat mengerikan. Sebaliknya, iblis tulang muncul di hadapan, utusan garis depan terang, dalam sekejap, dan menebas dengan baju perang ungu emasnya. Serangan Lu Ming adalah yang tercepat. Dia menusuk rambut sinar cahaya yang saling terkait dari mantan utusan cahaya pada saat pertama. Serangkaian ledakan meletus, dan kekuatannya menyebar dalam lingkaran. Kemudian, serangan Bond Demon, Qiu Yue, dan Xian Yanxing tiba. Utusan cahaya, ini sedikit terpengaruh oleh pilar cahaya ilusi Qiu. Ada saat ketika kekuatannya tidak sempurna. Saat itulah serangan Lu Ming dan yang lainnya akan mendarat. Dia telah menangkap peluang itu dengan sangat akurat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan terus-menerus, rambut sinar cahaya lawan meledak terus-menerus. Serangan Lu Ming dan yang lainnya diarahkan ke tubuh lawan. Pupil mata pihak lainnya sedikit mengerut, dan tubuhnya secara naluriah mundur. Bangun formasi dan serang dengan seluruh kekuatanmu. Reaksi Changqiong juga sangat cepat. Ketika Lu Ming dan yang lainnya melancarkan serangan, dia juga meraung dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Formasi pertahanan belum sepenuhnya hancur. Selama bisa memblokir serangan suku cahaya utama, formasi itu bisa dengan mudah diaktifkan kembali. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, konsekuensinya tidak dapat diduga.
Orang-orang dari ras semi-abadi juga mengeluarkan teknik pamungkas mereka. Selain 7 penguasa surga terkuat, mereka juga membentuk formasi serangan gabungan 7 orang dan formasi serangan gabungan 9 orang. Formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang setara dengan kekuatan tempur seorang penguasa surga yang terkuat. Di sisi lain, formasi serangan gabungan yang terdiri dari 9 orang dibentuk oleh 9 ahli master surgawi puncak, dan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat dari beberapa penguasa surga yang terkuat. Selain itu, para ahli ras semi-abadi lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga, sepenuhnya menghalangi serangan para ahli ras cahaya utama. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan lawan-lawan mereka. Dandan dan para ahli dari ras semi-abadi yang ahli dalam formasi berusaha sekuat tenaga mengendalikan formasi, mencoba memulainya kembali. Kamu mencari kematian, setelah dipaksa mundur oleh Lu Ming dan yang lainnya. Utusan pendahulu cahaya, meraung marah, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. King kecil, Qiu Yue, berdiri di belakangnya. Qiu Qiu, iblis tulang, bergabunglah denganku untuk menghalanginya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke yang lainnya. Qiu Qiu mendarat di tubuh Lu Ming dan berubah menjadi baju besi yang menutupinya. Namun, baju besinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada 2 pedang lagi di kedua sisi tubuh Lu Ming. Pedang-pedang itu diubah oleh Qiu Qiu dan dapat digunakan untuk menyerang. Ada cermin di dada Lu Ming, yang juga diubah oleh Qiu Qiu. Seiring peningkatan level kultivasi Qiu Qiu, ia kini dapat menampilkan kedalaman beberapa senjata dewa tingkat asal pada saat yang bersamaan. Berdengung, berdengung, Lu Ming dan Bon bergegas ke depan dan menyerang. Utusan cahaya, Xie Nianxing dan Qiu Yue menyerang dari belakang. Pertahanan mereka terlalu lemah, dan jika mereka diserang oleh mantan utusan cahaya, itu bukan masalah kecil. Lu Ming dan iblis tulang menyerang dengan sekuat tenaga. Berbenturan dengan serangan, utusan cahaya, kedua belah pihak saling bertukar beberapa gerakan dalam sekejap, lalu Lu Ming dan iblis tulang mundur dengan cepat. Lu Ming merasakan darahnya mendidih dan dia hampir muntah darah. Kekuatan tempur lawannya terlalu kuat, bahkan jika dia menyatu dengan Qiu Qiu, dia masih jauh dari mampu melawannya. Jika bukan karena iblis tulang, dia tidak akan mampu menghentikan Xie Nianxing dan Qiu Yue. Seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, mati. Utusan cahaya itu mendengus dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni yang cemerlang. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan berubah menjadi sinar cahaya. Aura yang mengerikan menyebar, menyebabkan Lu Ming dan yang lainnya menjadi waspada. Kaisar Naga Abadi Chapter 4838 Bahasa Indonesia Bab 4838, Jangan gunakan kekuatan penuh. Chang Qiong, kirim seseorang untuk membantu kami. Lu Ming meraung dan meminta bantuan Cakrawala. Mereka menghadapi mantan utusan cahaya sendirian, dan tekanannya terlalu besar. Di sisi lain, basis kultivasi Myriad God, Dandan, Bubbles, dan Ling Yue terlalu rendah. Melawan ahli yang tak tertandingi seperti itu, mereka hampir tidak berguna. Kalian, pergilah dan bantu Lu Ming dan yang lainnya. Chang Qiong menggertakkan giginya dan memerintahkan formasi serangan gabungan 9 orang. Dia tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat menghalangi utusan pendahulu cahaya dan membiarkan mereka menerobos masuk dan menghancurkan formasi, maka yang akan menderita kerugian terbesar adalah ras mereka yang hampir abadi. Kepunahan, Baizan, cepatlah dan bantu kami. Mari kita mulai lagi formasinya, kalian masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kemudian, Cakrawala bergemuruh lagi, dan suara itu terkirim kepada sang penguasa surgawi penghancur dan yang lainnya. Situasinya terlalu berbahaya, karena ahli lain selain Tuan Muda ke-9 dari ras cahaya utama telah bergerak. Pakar ini adalah orang yang pernah bertempur dengan Gu Changfeng di perkemahan tentara penghancur langit, dia juga merupakan mantan utusan cahaya. Pakar tak tertandingi dari ras semi-abadi maju untuk menghalangi orang ini. Namun secara keseluruhan, mereka benar-benar dirugikan. Tanpa ahli yang tak tertandingi itu dan formasi serangan gabungan 9 orang, kekuatan suku semi-abadi itu jauh lebih rendah daripada suku cahaya utama. Di sisi lain,
Ekspresi Dewa Pemusnahan Surgawi terus berubah, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya dan bergegas bersama sekelompok ahli suku manusia surgawi. Dia tidak ingin membantu Luming dan ras semi-abadi. Dia tidak sabar menunggu Luming mati di tangan ras cahaya utama. Namun, dia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa sekarang. Mereka sekarang berada di perahu yang sama. Jika Luming dan yang lainnya terbunuh, formasi akan hancur, dan suku manusia surgawi akan menjadi yang berikutnya yang terbunuh. Mereka hanya menyerang untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan penambahan suku manusia surgawi, tekanan pada suku semi-abadi sangat berkurang. Dengan bantuan formasi pertempuran gabungan 9 orang dari suku semi-abadi, tekanan pada Luming dan yang lainnya berkurang secara signifikan. Mereka akhirnya berhasil memblokir utusan pertempuran garis depan yang terang. Formasi pembunuh, aktifkan. Setelah beberapa saat, Dandan yang berada di tembok kota berteriak keras. Tembok kota di bawah kakinya menyala, dan sebuah formasi muncul. Deretan ini muncul di langit dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, seekor burung raksasa terbang keluar dari deretan tersebut. Burung raksasa ini sangat mirip dengan ROC bersayap emas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dipenuhi aura yang menakutkan. Sayapnya seperti bilah pedang dewa saat ia menyerang kelompok anggota ras cahaya utama. Puff dan NBSP, lebih dari 10 anggota ras Primelite tewas seketika. Salah satunya adalah dewa penguasa puncak. Kemudian burung emas itu berbalik dan menyerang para pembudidaya manusia surgawi lainnya. Kekuatan tempur burung emas itu sangat mencengangkan. Ia membunuh banyak anggota suku cahaya utama secara berturut-turut, dan bahkan seorang utusan kerajaan terlempar oleh burung emas itu. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, Dandan tertawa. Orang ini benar-benar mengaktifkan salah satu susunan pembunuh di tembok kota. Changqiong dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa itu adalah formasi pembunuh tembok kota. Tetapi formasi itu sangat rusak dan hampir tidak berguna. Master formasi ras semi-abadi telah mempelajarinya dan menyimpulkan bahwa formasi itu tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diaktifkan. Tanpa diduga, Dandan berhasil memperbaikinya. Luming, aku di sini untuk membantumu. Dandan tertawa keras. Cangkang kura-kura itu bersinar, dan simbol-simbol terus menyebar saat ia mengaktifkan formasi pembunuh di tembok kota dengan sekuat tenaga. Rune formasi di kehampaan itu semakin megah. Kemudian, seekor burung emas besar mengembun dan menyerbu ke arah utusan cahaya yang sedang bertarung dengan Luming dan yang lainnya. Membunuh, mantan utusan cahaya, itu berteriak dingin. Tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya. Cahaya ini menutupi rambut sinar cahayanya, menyebabkan kekuatan rambut sinar cahayanya meningkat pesat. Beberapa ratus sinar cahaya menyapu dan mengirim burung emas itu terbang. Namun, burung emas ini terbentuk oleh suatu formasi. Setelah dipukul, ia mengepakkan sayapnya dan menerkam kembali ke pihak lain. Dengan bantuan 2 burung emas raksasa, tekanan pada Luming dan yang lainnya berkurang drastis. Mereka mampu sepenuhnya memblokir suku cahaya esensi. Serang, Tuan Muda ke-9 memerintahkan ras cahaya utama di sisi lain untuk menyerang tempat ini bersama-sama. Kedua belah pihak mengumpulkan seluruh kekuatannya, berencana untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Namun, pada saat ini, susunan di tembok kota mulai bersinar. Banyak dari mereka telah diaktifkan. Formasi akan segera diaktifkan. Mundur, Changqiong berteriak. Mereka mundur saat bertarung. Namun, orang-orang dari klan cahaya utama tentu saja tidak ingin Luming dan yang lainnya mundur ke kota kuno dengan mudah. Mereka melancarkan serangan ganas. Dia mengendalikan 2 burung emas untuk menghentikan perlombaan cahaya utama, sehingga Luming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berhasil mundur ke kota kuno. Kemudian, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi juga berhasil mundur, tetapi mereka harus membayar harganya. Ketika Luming, suku manusia surgawi, dan suku semi-abadi berhasil mundur ke kota kuno, susunan pertahanan di tembok kota diaktifkan lagi, menjaga suku cahaya esensi di luar. Sialan, mundur dulu, mundur, suara Tuan Muda ke-9 dari suku Primelite terdengar. Orang-orang dari suku Primelite berhenti sementara dan mundur sejauh tertentu.
Ras cahaya purba juga sangat kelelahan setelah pertempuran dan penghancuran formasi sebelumnya. Mereka butuh waktu untuk pulih. Di kota kuno, orang-orang dari ketiga sisi menghela napas lega. Itu benar-benar berbahaya tadi. Alasan mereka mampu menghentikan suku Primelite juga karena mereka memiliki keuntungan medan. Mereka hanya menghalangi celah-celah dalam formasi yang telah hancur. Area celah-celah itu terbatas, jadi para anggota suku Primelite tidak bisa menyerang semuanya. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa menghalangi serangan suku Primelite. Kalau formasi itu pecah dan semua ras Primelite menyerbu, mereka bertiga pasti kalah. Luming, mengapa kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu tadi? Dewa kehancuran surga tiba-tiba menatap Luming dan bertanya. Luming sedikit tertegun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau lihat bahwa Luming baru saja bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Dia sudah terluka dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kau pasti buta. Dandan berteriak, hehe, dulu, Luming bisa membunuh 3 raja surga terkuat di klan kita sendirian. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya dengan yang dimilikinya sekarang. Jelas bahwa Luming menyembunyikan kekuatannya. Kita semua bertarung dengan nyawa kita, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya. Apa niatnya? Sang dewa pemusnah surgawi mencibir, orang ini. Dandan menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Berita tentang Luming yang membunuh 3 penguasa surgawi paling kuat dari suku manusia surgawi telah menyebar ke seluruh alam semesta. Berdasarkan kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Luming, jelaslah bahwa dia tidak sekuat itu. Mungkinkah Luming benar-benar menyembunyikan kemampuannya? Banyak orang dari ras semi-abadi memandang Luming dengan curiga dan marah. Ras yang hampir abadi telah menderita kerugian besar dalam pertempuran tadi. Lebih dari 50 ahli telah gugur, semuanya adalah dewa-dewi suci. Kerugian terbesar tetaplah formasi serangan gabungan yang beranggotakan 7 orang. Dalam pertempuran sebelumnya, formasi serangan gabungan 7 orang dari suku semi-abadi telah dipatahkan oleh kekuatan lawan. 3 dari 7 orang yang telah menyiapkan formasi telah tewas, dan pihak lain juga telah menangkap 3 pembawa formasi tersebut. Ini sama saja dengan formasi yang tidak berguna, ini adalah kerugian yang besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4839 Bahasa Indonesia Bab 4839, Bab 4839 Menabur perselisihan. Serangan gabungan di atas alam dewa surgawi membutuhkan pembawa untuk disiapkan, dan sangat sulit untuk membuat pembawa. Tidak hanya membutuhkan bahan-bahan berharga, tetapi juga membutuhkan orang yang dapat membuatnya. Jauh lebih sulit untuk membuat kapal induk dengan formasi gabungan daripada mendirikan formasi sendiri atau membuat senjata dewa. Seseorang harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam rune dan formasi serta dalam pembuatan artefak agar dapat berhasil. Yang paling penting, banyak metode penciptaan, pembawa, formasi serangan gabungan telah hilang. Oleh karena itu, hancurnya kapal induk formasi serangan gabungan tersebut merupakan kerugian yang sangat besar. Tidak mengherankan jika ras semi-abadi tidak senang. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa dan telah menderita kerugian besar. Di sisi lain, Luming masih menahan diri dan menyembunyikan kekuatannya. Apa tujuannya? Apakah dia mencoba melemahkan kekuatan mereka melalui tangan makhluk-makhluk di tanah terlarang? Orang ini benar-benar licik, Luming bergumam dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa Dewa Kepunahan Surgawi memiliki 2 tujuan untuk mengatakan ini. Yang pertama adalah untuk membuat jarak antara dia dan suku semi-abadi, membuat mereka membenci Luming. Yang kedua adalah untuk memastikan sekali lagi apakah Luming dapat melepaskan kekuatan tempur dari perkemahan tentara penghancur surga. Namun, Luming tidak dapat membantahnya. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan tempur tingkat itu dan bahwa dia telah mencoba yang terbaik sekarang? Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya keras-keras. Atau tidakkah itu akan menurunkan daya jerahnya? Saya yakin saudara Lu punya rahasia. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan kita secepat mungkin untuk mencegah ras cahaya utama menyerang lagi. Chang Qiong keluar untuk menenangkan keadaan. Dia sangat pintar. Dari rangkaian kejadian, dia sudah menduga bahwa Luming kemungkinan besar telah mencoba yang terbaik.
Mengenai kekuatan yang membunuh 3 penguasa langit terkuat di surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat, kemungkinan besar dia tidak dapat menggunakannya. Lagi pula, ini bukan saatnya untuk konflik. Yang lebih penting adalah bekerja sama untuk menghadapi suku cahaya utama. Sang dewa kehancuran surgawi mencibir dan berjalan ke samping untuk memulihkan diri. Lu Ming dan yang lainnya juga mulai mengatur pernafasan dan memulihkan diri. Di luar kota kuno, para eselon atas ras cahaya utama tengah berdiskusi. Tuan Muda ke-9, sangat sulit untuk menghadapi orang-orang ini dengan kekuatan formasi kota kuno. Kita telah kehilangan puluhan orang dalam serangan tadi. Seorang utusan raja melaporkan, ras Primelite telah disegel selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak memiliki banyak anggota. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan beberapa ras besar di alam semesta. Oleh karena itu, mereka tidak mampu kehilangan mereka. Kehilangan puluhan dari mereka akan membuat hati mereka sakit. Serangan frontal memang bukan strategi yang baik. Sekalipun kita berhasil menjatuhkannya, kerugian kita tidak akan sedikit. Setelah Tuan Muda ke-9 selesai berbicara, dia merenung sejenak dan melanjutkan, jika serangan frontal tidak berhasil, maka kita akan memisahkan mereka dari dalam. Membaginya secara internal, bagaimana? Seseorang bertanya. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan terkuat di alam semesta saling bermusuhan, terutama pasukan penghancur surga dan suku manusia surgawi. Lu Ming dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan. Mereka bekerja sama sekarang hanya karena tekanan. Jika kita mengubah strategi, aliansi mereka akan hancur dalam sekejap. Ayo kita lakukan ini. Kirim seseorang keluar kota kuno untuk memberitahu mereka bahwa targetku hanyalah kelompok Lu Ming. Selama mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkan kelompok Lu Ming kepada kita, kita akan segera mundur. Tuan Muda ke-9 memerintahkan, bagus sekali. Suku Celestial dan suku Kuaso Immortal kemungkinan besar tahu bahwa Tuan Muda ke-9 memiliki dendam terhadap Lu Ming. Jika memang begitu, mereka pasti akan mempercayainya tanpa ragu, untuk melindungi diri mereka sendiri. Hehe. Seorang utusan raja mencibir dan menyanjung. Baiklah, mari kita segera berangkat. Tuan Muda ke-9 melambaikan tangannya di tembok kota. Perlombaan Primelite hadir lagi. Seseorang tiba-tiba berseru, mengganggu pemulihan yang lainnya. Semua orang segera berhenti pulih dan melihat keluar tembok kota dengan gugup. Dan EBSCP, bagaimana balapan Primelite tiba begitu cepat? Secara logika, balapan Primelite juga telah menghabiskan banyak energi. Apakah mereka tidak akan pulih? Mereka belum pulih. Dia menghela napas lega. Ternyata hanya ada satu orang dari ras Primelite. Seorang anggota suku cahaya utama berhenti di luar kota kuno dan berteriak, orang-orang di dalam, dengarkan baik-baik. Tuan Muda ke-9 kami telah mengatakan bahwa dia hanya menginginkan Lu Ming dan teman-temannya. Dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selama kalian menyerahkan Lu Ming dan teman-temannya, kami akan segera mundur dan meninggalkan tempat ini. Saya akan mengatakannya lagi. Tuan Muda ke-9 kita telah mengatakan bahwa dia hanya menginginkan Lu Ming dan kaki tangannya. Anggota suku Primelite berteriak 2 kali sebelum berhenti. Awalnya, tembok kota itu sunyi senyap. Kemudian, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lu Ming dan yang lainnya. Beberapa tatapan mereka sudah dipenuhi dengan niat jahat. Jadi, target suku cahaya utama adalah Lu Ming dan yang lainnya. Asalkan kita menyerahkannya, kita akan baik-baik saja, tidak perlu bertarung sampai mati dengan ras Primelite. Beberapa orang sudah mulai berdiskusi secara rahasia. Mungkinkah persaingan Primelite mencoba untuk memecah belah kita? Tidak semua orang mudah tertipu, sehingga sebagian orang mengemukakan keraguannya. Mungkin itu bukan taktik untuk membuat perpecahan di antara mereka. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Lu Ming dan Tuan Muda ke-9 dari ras cahaya esensi telah lama berseteru? Saat itu, di perkemahan pasukan pemusnahan surga, Lu Ming bahkan secara terbuka mengalahkan Tuan Muda ke-9 dari ras cahaya esensi. Wajar saja jika pihak lain ingin membalas dendam. Seseorang membalas, benar sekali. Lu Ming dan Tuan Muda ke-9 dari klan cahaya utama memang memiliki dendam yang besar. Sepertinya itu mungkin saja. Mereka yang awalnya curiga mulai mempercayainya.
Mungkin, selama mereka menyerahkan Luming dan yang lainnya, ras cahaya utama akan mundur. Semakin banyak orang yang menatap kelompok Luming dengan permusuhan, terutama suku manusia surgawi. Dewa surgawi Jumi mencibir, tindakan ras cahaya utama itu persis seperti yang diinginkannya. Ini jelas taktik dari ras Primelet untuk memecah belah kita. Mereka ingin melemahkan kekuatan kita. Kau bahkan tidak bisa memahami ini. Apakah otakmu terjebak di pintu? Dandan berteriak. Namun, sikap orang-orang di sekitar mereka tidak berubah. Mereka masih menatap Luming dan kelompoknya dengan mata tidak bersahabat. Jika bukan karena rasa takut mereka terhadap Luming dan kekuatan tempur kelompok itu, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Luming, keadaan sudah seperti ini, kami tidak dapat membantumu meskipun kami ingin. Bagaimana dengan ini? Karena hubungan kerjasama kita, kami tidak akan melakukan apapun. Kau dapat pergi sendiri. Ambil inisiatif untuk meninggalkan kota ini. Dewa surgawi penghancur besar berbicara dengan seringai di wajahnya. Jika kamu ingin kami pergi, katakan saja. Jika kamu mengatakannya seperti ini, itu hanya akan membuatmu tampak munafik. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Luming, kau tidak ingin pergi. Kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu saat menyerang tadi. Apa kau benar-benar ingin kita semua terlibat denganmu? Kata Dewa Penghancur Surgawi, ya, cepatlah pergi sebelum kami bergerak. Ayo, jangan egois, kau ingin kami mati bersamamu. Yang lainnya juga mulai berteriak. Jika kamu ingin kami pergi, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Dandan berteriak dengan dingin. Benar sekali, sebelum aku pergi, aku akan membasmi kalian, bangsa manusia surgawi. Myriad God pun berteriak, tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4840 Bahasa Indonesia Bab 4840, Rencana Luming. Luming, Xianianxing, Bond Demon, dan yang lainnya juga memancarkan aura yang kuat. Aura mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dewa Penghancur Surgawi telah menjadi target mereka berkali-kali, dan Luming beserta yang lainnya telah lama dipenuhi dengan niat membunuh. Aura kuat dari para kultivator suku manusia surgawi berbenturan dengan aura Luming dan yang lainnya, menciptakan riak-riak. Suara gemuruh terdengar di tembok kota. Di luar kota kuno, orang-orang dari suku cahaya utama saling memandang dari jauh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tersenyum. Tuan Muda ke-9 benar-benar seorang perencana yang hebat. Saya baru saja menyampaikan pesannya, dan sudah ada konflik internal. Mereka benar-benar seperti tumpukan pasir lepas. Salah seorang utusan berkata, mencoba untuk menjilat. Anda benar, suku manusia surgawi, suku semi-abadi, dan tentara penghancur surga selalu menjadi tumpukan pasir lepas. Sedikit trik akan cukup untuk membuat mereka hancur berantakan. Berikan perintahku. Kita hanya akan memberi mereka waktu 3 hari. Jika mereka tidak menyerahkan Luming setelah 3 hari, kita akan terus menyerang. Saat kita berhasil masuk, kita akan membunuh mereka semua. Tuan Muda ke-9 mencibir. Kemudian, anggota suku cahaya utama di luar tembok kota mengulangi kata-kata Tuan Muda ke-9. Pada saat ini, konfrontasi di tembok kota bahkan lebih intens. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara langit bergema. Para ahli suku semi-abadi tiba-tiba menyerbu di antara kelompok Luming dan suku manusia surgawi. Ahli yang tak tertandingi, yang telah melampaui penguasa surga terkuat, meledak dengan aura yang kuat. Seperti pedang tajam, dia dengan paksa memotong konfrontasi antara kelompok Luming dan aura suku manusia surgawi. Saudara Changqiong, apa pendapatmu? Luming menatap langit dan bertanya. Saudara Lu, jika hanya aku tentu akan mendukungmu. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati dengan ras cahaya utama. Tapi... Changqiong berhenti sejenak, sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dia sudah tahu seperti apa sikap langit. Seperti yang diharapkan, Changqiong melanjutkan. Namun, sebagai tuan muda dari ras semi-abadi, aku harus bertanggung jawab atas ribuan nyawa ras semi-abadi. Aku tidak bisa membiarkan mereka menemaniku mati. Jadi, Saudara Lu, aku minta maaf. Silakan pergi. Sarang, dasar munafik,
Kalau kau takut mati, katakan saja, kau bahkan meminta kami untuk bekerja sama sebelumnya. Apakah ini cara kami bekerja sama? Dandan mengumpat dan melotot ke langit. Nak, jaga sikapmu. Syarat dari suku Primelite adalah kami harus menyerahkanmu. Kami sudah berusaha sebaik mungkin dengan tidak menyerangmu dan membiarkanmu pergi sendiri. Jangan coba-coba. Seorang pria parubaya memarahi dari tepi langit. Ayo, lakukan, siapa takut pada siapa, Dandan berteriak. Dandan, dewa, pada saat ini, Luming menepuk bahu Dandan dan Pantheon, menenangkan mereka. Luming tampak sangat tenang, ada seringai di sudut mulutnya. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Chang Qiong, penguasa surgawi penghancur, dan yang lainnya. Membiarkan mereka pergi sendiri alih-alih menyerahkan mereka adalah rencana terbaik bagi suku manusia surgawi yang hampir abadi. Jika mereka menyerahkan Luming dan yang lainnya, perang pasti akan pecah. Bahkan jika mereka dapat menangkap Luming dan yang lainnya, dapatkah suku semi-abadi dan suku manusia surgawi menjamin bahwa mereka tidak akan menderita kerugian apapun? Terlebih lagi, mereka tidak mempercayai suku cahaya esensi. Bagaimana jika mereka menyerahkan Luming dan yang lainnya dan suku cahaya esensi terus menyerang alih-alih mundur? Jika Luming dan yang lainnya pergi sendiri, mereka tidak perlu melakukan apapun kepada mereka. Selain itu, jika mereka pergi, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ini pasti akan menarik sebagian ras cahaya utama, yang sangat menguntungkan bagi mereka. Baiklah, kita akan berangkat dalam 3 hari. Pada saat ini, Luming berbicara. Banyak orang terkejut, Dandan, Pantheon, dan Pao Pao menatap Luming dengan heran. Mereka tidak menyangka Luming akan berkompromi mengingat kepribadiannya. Luming, mengapa kau menyetujui permintaan mereka? Kita akan melawan mereka saja. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan suku semi-abadi dengan kekuatan tempur kita mungkin tidak akan kalah dari suku manusia surgawi. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming, penuh keraguan. Seperti yang Anda lihat, suku semi-abadi tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa saat kita menyerang suku manusia surgawi. Jika kita melawan suku manusia surgawi, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Ini akan melemahkan kekuatan kota kuno, yang tidak baik untuk suku semi-abadi. Mereka pasti akan melindungi suku manusia surgawi. Luming menjelaskan, jika kita pergi, bukankah kekuatan kota kuno akan melemah? Kali ini, giliran dewa yang banyak sekali. Jika kita pergi, setidaknya kita bisa memancing beberapa anggota suku Primelite untuk pergi. Bahkan Tuan Muda ke-9 dari suku Primelite akan pergi bersama orang-orangnya. Luming menjelaskan, Dandan, dewata yang tak terhitung jumlahnya, dan Pao Pao semuanya mengerti. Adapun Xieni Anxing, Tang Jun, dan Iblis Tulang, mereka sudah dapat menebaknya. Dengan situasi saat ini, lebih baik pergi daripada tinggal di sini. Mungkin kita bisa keluar dari kesulitan ini. Luming melanjutkan, jika mereka terus tinggal di sini, kota kuno itu akan jatuh cepat atau lambat, dan akan sangat berbahaya untuk menghadapi suku cahaya utama secara langsung. Tentu saja, meskipun mereka ingin pergi, mereka tidak bisa pergi sesuka hati. Mereka harus membuat beberapa pengaturan. Jika tidak, jika mereka terburu-buru seperti ini, itu akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ada alasan lain mengapa Luming memutuskan untuk pergi. Mereka sudah memiliki formasi serangan gabungan, yang merupakan kartu truf terbesar mereka. Meskipun tidak sempurna, setelah digunakan, ia dapat memainkan peran besar di saat kritis. Jika mereka telah membentuk formasi serangan gabungan, tidak akan sulit untuk mengalahkan penguasa surga pemusnahan dan yang lainnya. Jika ras semi-abadi tidak memiliki kesempatan, Luming akan benar-benar mengambil tindakan dan menghabisi penguasa surga pemusnahan dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, mustahil bagi suku semi-abadi untuk campur tangan. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian, yang akan menguntungkan suku cahaya utama. Ketika suku cahaya utama mengambil kesempatan untuk menghancurkan susunan itu, mereka semua akan mati. Ini adalah alasan penting lainnya mengapa Luming memutuskan untuk pergi dan tidak menyerang suku surgawi. Luming, apakah kamu punya rencana? Jika kita pergi seperti ini, kita akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api.
Tang Jun mentransmisikan suaranya. Kita punya waktu 3 hari untuk persiapan. Jika kita membiarkan dan membentuk formasi di suatu tempat dalam 3 hari ini, suku cahaya utama pasti akan mengira kita mencoba menerobos formasi itu. Pada saat itu, kita akan menerobos dari arah lain. Lu Ming menjelaskan lokasinya secara singkat, saya pikir itu bisa dilakukan. Bon mengangguk, baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh itu dengan tanganku sendiri. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Dandan mendesah, orang ini akan mati cepat atau lambat. Ini hanya masalah waktu, biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Sedikit ketidaksabaran dapat merusak rencana besar. Jika Lu Ming sendirian, dia mungkin akan menyerang dan menghadapi Dewa Pembasmi Surga terlebih dahulu. Namun, nyawa Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Bon Demon, Dandan, Bubbles, Pantheon, Qiu, dan Tang Jun semuanya ada di tangan mereka. Dia harus berhati-hati. Hal pertama yang harus ia pikirkan adalah keselamatan orang lain. Adapun untuk membunuh Dewa Pemusnah Surgawi dan yang lainnya, akan ada banyak kesempatan di masa depan.